Shalom semuanya, salam kasih dari Tanah Papua. Dalam obrolan pagi ini kita akan membicarakan tentang sebuah film yang viral di media sosial, yaitu film Redeeming Love. Kisah percintaan antara seorang wanita PSK dengan seorang pemuda yang religius bekerja keras. Kata orang, film ini inspirasinya dari kitab Hosea. Saya sudah nonton film ini, tapi saya penasaran apa ia sama dengan yang tertulis dalam kitab Hosea, atau minimal ceritanya didasari dari kitab Hosea ini. Kita akan buka kitab Hosea terlebih dahulu. Kita akan baca Hosea 1 ayat 2. Demikian. Ketika Tuhan mulai berbicara dengan perantaraan Hosea seorang nabi ya saudara, Hosea seorang nabi. Berfirmanlah ia kepada Hosea, pergilah, kawinilah seorang perempuan sundal dan peranakanlah anak-anak sundal, karena negeri ini bersundal hebat dengan membelakangi Tuhan. Jadi dalam kitab Hosea ini digambarkan Tuhan memerintahkan Hosea untuk menikahi seorang perempuan sundal. Gambaran bahwa bangsa Israel pada masa itu melakukan persundalan, artinya mereka melakukan perzinahan rohani, artinya mereka tidak setia kepada Tuhan. Makanya Tuhan perintahkan Hosea untuk menikahi perempuan sundal, semacam peringatan kepada bangsa Israel bahwa Tuhan akan menghukum mereka. Tapi meskipun demikian, kalau kita baca kitab akhirnya nanti, justru Israel tetap diberkati Tuhan. Ya, mirip-mirip sih, tapi nggak sama persis. Kalau di dalam kitab Hosea, perempuan sundal yang dimaksud di sini adalah Gomer binti Diblaim. Gomer binti Diblaim ini adalah memang benar-benar perempuan sundal. Jadi tidak bisa disamakan dengan Sarah. Kalau Sarah ini karena kehidupan yang pahit dari masa kecilnya. Jadi beda saudaraku. Dan Sarah tidak percaya sama Tuhan karena kepahitan. Tapi kalau Gomer emang nggak percaya sama Tuhan sama sekali. Tapi memang ada kemiripan. Ada kemiripan, tapi tidak sama. Meskipun demikian, ada satu pesan yang sama daripada film ini. Pesannya apa? Pesannya adalah kasih. Bahwa kasih itu tidak memandang. Bahwa kasih itu tanpa syarat. Dan di muka bumi ini hanya satu orang yang bisa berbuat kasih seperti itu. Bapa kita. Bapa kitalah yang mengasihi saudara dan saya tanpa syarat. Dia tidak memandang dosamu, dia tidak memandang masa lalumu. Dia mengasihi kita tanpa syarat. Kita buka Yohanes 3:16. Karena begitu besar kasih Bapa akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan peroleh hidup yang kekal. Karena begitu besar kasih Bapa akan dunia ini. Jadi Tuhan Yesus hadir di muka bumi bukan karena dosa manusia, tapi karena Bapa mengasihi saudara dan saya melebihi dari dosa yang kita buat. Besar kasih itu, maka dia korbankan anaknya yang tunggal, Yesus Kristus, mati tergantung di atas kayu salib, supaya kita yang tidak berharga, yang tidak ada nilainya itu menjadi berharga di mata Tuhan. Itulah kasih yang luar biasa, itulah kasih yang dahsyat saudara. Melebihi kasih Michael Hosea kepada Sarah. Kasih Bapa ini besar, nggak bisa dibandingin dengan apapun di muka bumi ini. Jadi kalau hari ini engkau merasa dirimu lemah, merasa dirimu berdosa, lupakan. Engkau sudah dimerdekakan oleh Tuhan. Engkau sudah dibebaskan oleh Tuhan. Dosa tidak berkuasa lagi atas hidupmu. Lihat pengorbanannya di atas kayu salib. Lihat bagaimana proses Tuhan mengalami siksaan, hinaan yang luar biasa dari Taman Getsemani sampai Bukit Golgota. Dia dihina, dia direndahkan, dia disiksa, dia dihajar habis-habisan. Perkara yang tidak mudah, susah sekali. Tapi Tuhan melalui peristiwa itu, Yesus melalui peristiwa itu tanpa mengeluh. Tidak ada keluhan sama sekali yang keluar dari mulutnya. Semua itu dilakukan demi siapa? Demi saudara dan saya hari ini. Bapak, Ibu, saudara-saudara, teman-teman. Engkau berharga di mata Tuhan. Engkau kudus di mata Tuhan. Jangan mau didakwa lagi. Jangan mau dihakimi lagi. Terimalah dirimu bahwa engkau adalah orang yang berharga di mata Tuhan.
orang yang dipilih Tuhan. Percayalah ketika Tuhan Yesus sudah di dalammu. Jangankan berbuat dosa, melirik dosa saja kita tidak akan mau. Kita semakin bisa menang atas dosa. Dosa semakin tidak bisa menguasai tubuh kita, jiwa kita, bahkan roh kita. Amin. Kasih tanpa syarat, kasih tanpa batas. Film Redeeming of Love ini film dunia, tapi pesannya jelas. Kasih mengalahkan semuanya. Kasih mengalahkan dosa yang telah saudara perbuat. Kasih itu begitu besar. Dan kasih itulah Tuhan Yesus itu sendiri. Bapa itu sendiri. Itulah kasih yang luar biasa, yang memberkati saudara, memberkati saya, memberkati kita semua hari ini. Amin. Jangan merasa takut, jangan merasa bimbang, jangan merasa ragu, dan jangan merasa kalah sama dosa. Ingat, dosa sudah dikalahkan oleh kasih Bapa yang besar di atas kayu salib. Karena kasihnya, Bapa menganugerahkan anaknya supaya mati tergantung di atas kayu salib, supaya kita semua yang percaya kepada Dia tidak akan binasa, melainkan peroleh hidup yang kekal. Terpujilah nama Tuhan Yesus Kristus. Saya percaya obrolan pagi ini akan memberkati saudara, teman-temanku semuanya. Engkau diberkati luar biasa. Amin. Kita akan ketemu lagi dalam obrolan pagi yang dengan kisah-kisah yang viral, yang memberkati kita semua. Semuanya untuk satu tujuan, untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati saudara. Ingat, jangan takut, jangan bimbang, jangan ragu. Saudara, bila diberkati luar biasa bagi obrolan pagi ini, jangan lupa ya, di like dan subscribe. Itu akan membuat kita semua menikmati berkat-berkat Tuhan yang luar biasa. Karena kasihnya yang luar biasa. Terpujilah nama Tuhan Yesus Kristus. Glory, glory, haleluya. Amin.